Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ana yang pusing, Sad. Iya nih, gimana kabarnya nih? Baik, Sad. Pusing. Kenapa Banyak pusing? akhwat, Sad, di depan. Ya. Waduh. Ada yang bercadar, ada yang nggak bercadar. Yang nggak bercadar itu, Sad. Kenapa ya? Aduh. Memfitnah. Jadi tambah pusing. Ngapain lagi yang diliatin, Bang? Nggak boleh, Sad, ya? Iya kan kalau kita ngeliatin juga pertama udah dosa tuh, Bang. Yang kedua cuma bisa ngeliatin, Bang. Keram. Iya, keram. Pusing sendiri, Sad, ya? Iya, pusing sendiri. Heeh. Mendingan juga kita daripada liatin udah tundukin pandangan aja kan. Iya. Allah juga memerintahkan kan begitu kan. Udah gitu kan jika kita hati kita juga terjaga, Bang. Iya. Tapi kalau diliatin udah, apalagi kalau cantik gitu ya, kepikiran. Habisnya mata susah untuk nunduk. Itu dia makanya. Sakitnya tuh di sini lah. Sakitnya di sini. Bener-bener, Sad. Makanya Bang, kita juga zaman sekarang nih susah nih, Bang. Iya. Zaman fitnah, perempuan-perempuan, ya Allah. Kadang kita di Jakarta aja itu, nundukin, katanya orang gitu ya. Nundukin lihat paha. Iya. Nggak nundukin lihat dada. Hah. Merem kelewatan gitu. Bener gak sih, Tad, yang ngelihat pertama tidak berdosa tapi selanjutnya berdosa itu gimana? Memang betul ada hadisnya. Kata Rasulullah, walaka fil ula, untuk kamu pandangan pertama. Walaysat laka fis tsaniyah, tapi tidak boleh untuk yang kedua, kata Rasul kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi jangan mumpung pertama nih liatin aja terus. Nggak boleh. Iya. Makanya kan kita disuruh kalau kita ngelihat perempuan nih, wah cantik, langsung deh kita datang ke istri, ngomong deh mah, pengen mah gitu kan. Oh, adek gak gitu, Sad? Dulu Rasulullah SAW pernah juga kan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya kan, Rasulullah SAW pernah keluar rumah terus ngelihat perempuan, wah Rasulullah merasa kagum sama perempuan itu, langsung Rasulullah SAW pulang datang istrinya. Nah dengan cara seperti itu insya Allah akan tersalurkan syahwat kita. Kalau diam-diam, Sad, nggak bilang-bilang bini, diam-diam kita nikah nih, kita nggak bilang-bilang bini, gimana, Sad? Tahu-tahu bini tahu udah punya anak aja gitu kan, gimana? Emang minat mau nikah lagi nih? Iya, minat nggak minat, Sad, namanya laki. Pengen juga. Ya kalau laki sih ya nggak perlu izin istri emang. Cuman kan kalau ngelihat Rasulullah dan para sahabatnya kan mereka nggak ada yang diem-diem, Bang. Ya kawin gentle gitu kan, istrinya tahu gitu kan. Cuma kan kalau kita lihat orang yang kawin diem-diem tuh kenapa sebabnya? Karena jawabannya takut sama istri pertama kan, Bang. Iya. Kalau orang sudah takut sama istri pertama gimana? Akhirnya apa? Zolim, terkadang pembagian malamnya nggak adil. Nanti pura-pura mau kemana, Mas? Nggak tuh mau ke kantor, padahal Jadi dusta, Sad, ya? jadi dusta. Tapi kalau emang terang-terangan mau nikah, bilang aja ke istri, sehingga akhirnya pada waktu itu walaupun kita misalnya nikahnya diam-diam, kemudian setelah itu kita terang-terangan bilang kita udah nikah, supaya apa? Supaya kita bisa berbuat adil. Kadang ada orang nggak bisa adil, takut sama istri pertama, akhirnya kata Rasulullah SAW apa? Nanti pada hari kiamat akan dia berjalan dalam keadaan miring tuh, Bang. Gak enak banget miring, gimana? Tapi kalau nyari bini berikutnya kan sesuai Al-Quran, lupa tuh, Sad, dari orang yang kamu sukai kan, Sad, ya? Maksudnya itu gimana, Sad? Maksudnya dari wanita-wanita yang kamu sukai gitu kan? Ada juga orang yang dipilihin. Tapi kalau kita nggak sukai kan nggak? Ya nggak usah lah, kalau kita nggak suka nggak usah ya. Iya. Gitu. Ya makanya kan disyariatkan nazar. Lihat, kata Rasulullah, undur ilaiha, lihat tuh perempuan. Kenapa? Barangkali kita nggak ada sesuatu yang nggak seret, nggak suka gitu kan. Kalau misalnya nggak lihat dulu, tahu-tahu rombeng gimana? Iya. Nah tadi Ana lihat tuh, Sad, cantik, cuman Ana ngeri bini orang. Astagfirullah. Itu dia masalahnya. Walaupun bukan bini orang, belum tentu mau juga, maaf. Itu dia masalahnya. Aduh. Makanya kata Imam Syafi'i, apalagi kalau misalnya, gitu udah seneng banget sama nih ahwat, atau ahwatnya nggak seneng sama kita. Aduh, musibah, Bang.
Kata Imam Syafi'i rahimahullah, di antara musibah itu ya kita mencintai orang yang tidak mencintai kita. Musibah tadi ya. Pusing. Pusing ya. Iya bang. Jadi syarat-syarat punya bini lagi itu ya itu diantaranya Ustaz ya? Iya, kalau kita mau punya bini lagi bang, syaratnya pertama siap-siap digetok sama istri. Itu siap digetok. Siap nggak digetok? Itu nggak bisa digetok ya. Piring melayang ya Ustaz ya. Iya, yang kedua harus dari sisi finansial harus bisa adil. Kalau kasih duit sama istri harus adil. Harus juga adil dalam masalah malam. Karena keadilan dalam ta'adud itu harus mutlak. Makanya Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau kamu khawatir tidak bisa adil, cukup satu aja bang. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata para ulama, adil yang dimaksud di sini adalah masalah materi dan pembagian malam. Bukan adil perasaan Ustaz ya? Bukan. Perasaan susah Ustaz. Kalau adil perasaan nggak mungkin, Rasul aja nggak bisa. Bisa. Makanya Allah mengatakan apa? Wa lan tastati'u an ta'dilu wa bainan nisa walau harastum. Kamu tidak akan bisa berbuat adil di antara para istri kamu. Walaupun kamu berusaha, kamu tidak bisa. Rasulullah SAW saja ditanya, siapa orang yang paling kamu cintai ya Rasulullah? Aisyah. Berarti kan dalam masalah cinta Rasulullah tidak bisa adil. Iya. Jadi ya bang, makanya kita juga mau kawin lagi juga mikir-mikir bang. Kira-kira bisa berbuat adil apa enggak? Jangan semangat doang. Banyak teman-teman kita terkadang semangat doang mau nikah. Tapi tahu-tahu di perjalanan apa coba? Nggak adil lah, zolim lah, nyerahin lah. Bahkan ada yang stres bang. Nah jadi dosa saja. Makanya sini juga tentunya kita harus melihat kemampuan diri kita. Jangan cuma semangat nih sunnah Rasul gitu kan. Ada hadisnya memang sih kata Rasulullah, khairukum aktsarukum nisaan, sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak istrinya. Iya sih betul, cuma kan kita juga harus melihat kemampuan diri kita gimana. Oke bang. Iya. Iya Ustaz, terima kasih. Iya bang. Itu penting nundukin pandangan Ustaz ya mana-mana. Iya, yang penting nundukin pandangan bang. Insya Allah kalau kita nundukin pandangan mah bang, hati kita juga terjaga bang. Udah gitu hati kita juga nggak bakalan banyak pikiran. Kan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, asal segala keburukan tuh dari mana? Dari pikiran. Dipikirin aja ngelihat cewek. Bener gak sih gara-gara pandangan hafalan sedikit banget. Bisa rontok katanya hafalan apa-apa. Bisa jadi. Gara-gara kita nggak nundukin pandangan gitu. Karena kan ketika hati kita itu memikirkan sesuatu, kita akan berpaling dari sesuatu yang lain. Iya. Apalagi sesuatu itu yang sifatnya syahwat. Ya. Akhirnya gara-gara ngeliatin cewek cakep gitu kan kepikiran, terus dipikirin aja. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Mulai tuh niat-niat yang nggak baik ada tuh. Iya. Pasti San. Iyalah. Daripada gitu udah gentle aja datengin bapaknya, Pak. Minta gitu ya. Iya, anak bapak senang sama gue tuh. Ya dah, syukur Ustaz ya. Mau jalan lagi dah. Mau kemana? Ya Ustaz. Cari arwah. Cari bini. Ya Ustaz ya. Syukur jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.